Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan teman-teman semuanya. Kembali saya Irawan Harahap akan membahas tentang hukum. Kali ini saya akan memaparkan mengenai 5 hal yang harus ada dan dapat dibuktikan sehingga sebuah perbuatan itu dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum atau onreh mati kedat ya, dengan mengacu pada pasal 1365 KUH Perdata. Kita tahu bahwa perkara perdata pada umumnya dibagi menjadi dua. Satu namanya wan prestasi, dua namanya perbuatan melawan hukum. Namun, ketika kita membuat gugatan PMH, teman-teman semuanya, perhatikan 5 unsur berikut yang memang secara kumulatif harus ada di dalam gugatan Anda itu. Yang pertama, Anda dapat menguraikan adanya sebuah perbuatan, teman-teman semuanya. Jadi nanti ketika gugatannya dibaca, terlihat jelas, oh ini toh yang menjadi penyebab gugatan itu ada karena ada perbuatan tersebut. Yang kedua, perbuatan itu bersifat melawan hukum, teman-teman semuanya. Ya, kalau perbuatannya tidak melawan hukum, tidak dapat digolongkan sebagai PMH. Yang ketiga, perbuatan itu adalah perbuatan yang salah. Artinya, kesalahan itu dapat dibebankan kepada si pelaku, teman-teman semuanya. Ya. Yang keempat, ada yang namanya kerugian. Apakah kerugian itu bersifat material atau bersifat imaterial, itu persoalan lain. Tetapi dapat tergambar secara jelas bahwa ada kerugian di dalam hal ini, teman-teman semuanya. Dan yang kelima adalah adanya kausalitas antara perbuatan yang dilakukan itu, yang melawan hukum itu, yang merupakan kesalahan itu, dengan adanya kerugian yang dirasakan oleh si penggugat, teman-teman semuanya. Jadi harus diperhatikan ya, sehingga ketiadaan salah satu saja dari 5 unsur PMH ini maka bisa menjadikan gugatan itu menjadi tidak maksimal. Kita ulang kembali ya teman-teman semuanya. Satu, ada yang namanya perbuatan, teman-teman semuanya. Nanti kita bisa bahas panjang dalam video-video lainnya. Karena perbuatan ini akhirnya akan dibagi menjadi dua. Satu, perbuatan secara aktif. Dua, perbuatan secara pasif, teman-teman semuanya. Pembiaran pun juga tergolong sebagai perbuatan. Yang kedua nanti kita lihat ada yang namanya melawan hukum. Yang ketiga kesalahan. Yang keempat kerugian. Dan yang kelima adalah kausalitas. 5 ini harus tergambar dengan jelas dalam gugatan. Sehingga kemudian gugatan itu menjadi lengkap dan baik, teman-teman semuanya. Demikian 5 unsur perbuatan melawan hukum. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mantap.